Hai buddy, generasi sekarang adalah generasi yang lemah. Katanya sih milenial, namun banyak ngeluhnya. Apakah itu benar? Pengen menjadi generasi yang kuat? Simak terus. Bagi teman-teman semua yang baru tahu channel ini, silahkan bisa tekan tombol subscribe supaya kalian bisa dapat info menarik dari saya. Dan apabila suka dengan video ini, silahkan bisa tekan tombol like. Dan apabila serasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Alhamdulillah, beberapa minggu lalu saya berkesempatan mengisi sebuah seminar nasional online di salah satu komunitas di Indonesia, yaitu komunitas motivator muda cabang Jawa Tengah. Pesertanya sangat antusias dan saya di sana memaparkan tentang generasi stroberi dan bagaimana cara menjadi generasi yang kuat. Kita tahu seiring berjalannya waktu terbentuklah sebuah generasi baru. Pernah dengar generasi X, Y, dan Z? Ya, generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini bisa disebut dengan generasi orang tua kita, atau lebih tepatnya generasi yang dilahirkan oleh generasi baby boomer, generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Generasi X memiliki sifat mandiri dan cenderung mereka mencari alternatif baru terhadap sesuatu yang baru. Kalau kita bisa menyebutnya, yaitu generasi yang banyak akalnya. Next, generasi Y. Generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 1995. Generasi ini biasa kita sebut dengan generasi milenial. Generasi yang biasa disebut dengan generasi milenial ini, mereka sangat kreatif dan selalu menonjolkan passionnya. Dalam menonjolkan passionnya, mereka cenderung untuk membuat passionnya itu menjadi sebuah penghasilan. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang bagus. Mereka menjunjung tinggi kritik dan saran dari orang lain. Next, generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai tahun sekarang. Generasi ini generasi yang dekat sekali dengan teknologi. Generasi yang merupakan peralihan dari generasi Y ini, mereka sangat bergantung sekali dengan teknologi, gadget, dan aktivitas sosial media. Mereka lebih sering memprioritaskan jumlah follower, popularitas, dan like terhadap apa yang mereka buat. Ketergantungan dengan teknologi ini, khususnya sosial media, membuat generasi Z ini suka dengan hasil yang instan ataupun cepat. Mereka cenderung keras kepala dan suka terburu-buru. Nah, karena video ini mengulas tentang generasi sekarang, maka coba kita masuk ke generasi sekarang, yaitu generasi Z. Generasi yang tadi sudah saya katakan dekat sekali dengan teknologi. Dan juga kita akan langsung masuk ke generasi yang disebut dengan generasi stroberi, atau bagian dari generasi Z. Sifat dan karakter yang melekat pada generasi Z. Ingin tahu? Simak terus. Nah, generasi Z adalah generasi yang sangat dekat sekali dengan teknologi. Saking dekatnya, teknologi mampu membuat mereka berubah. Berubah dalam arti, berubah dalam segi karakter dan sikap mereka. Karakter yang sangat mencolok adalah ketika mereka dihadapkan terhadap suatu masalah. Terhadap suatu masalah tersebut, kebanyakan dari mereka apabila tidak mampu atau mungkin malah merasa tertekan dengan masalah tersebut, mereka cenderung merasa sangat takut dan cemas, dan bahkan sampai-sampai ada yang suka membuat status di sosial media mereka.
Bagus sih membuat status di sosial media, namun kalau keterusan bisa jadi membuat mereka mendapat julukan yaitu generasi yang lemah. Profesor Renal Kasali dalam bukunya Generasi Strawberry menjuluki generasi sekarang adalah generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Ya, kita tahu strawberry adalah buah yang bentuk dan warnanya itu sangat menawan, sehingga strawberry itu kalau kita lihat kan warnanya merah itu mengkilap. Nah, itu sangat menawan sekali. Namun di balik keindahan strawberry tersebut, buah strawberry itu sangat rapuh. Coba kita ambil sebuah sikat gigi dan kita coba geserkan ke buah strawberry itu. Yang pasti strawberry nanti akan terkoyak ataupun rusak. Padahal kita tahu bahwa sikat gigi itu lembut bagi gigi kita. Nah, itulah substan dari generasi strawberry, yaitu generasi yang rapuh meskipun terlihat indah. Oke, mari kita masuk ke ranah yang lebih detail lagi. Generasi strawberry merupakan sebutan bagi generasi hari ini yang mereka kebanyakan tampil dengan memukau dan indah. Namun kebanyakan dari mereka itu mudah galau dan menyerah jika dihadapkan pada sebuah tantangan yang dihadapkan pada mereka. Kalau kita bisa melihat fenomena zaman sekarang itu, generasi strawberry biasanya bahkan ada lagunya itu, yaitu Kids Zaman Now. Kids Zaman Now. Kids Zaman Now. Nah, Kids Zaman Now merupakan sebutan bagi mereka pemuda atau pelajar zaman sekarang yang cenderung melakukan suatu sifat yang tidak wajar. Baik, sekarang sisi lain dari generasi strawberry, kita nggak mungkin dong kalau cuma ngomong sisi negatifnya saja. Nah, generasi strawberry itu memiliki sisi positifnya, yaitu pertama, kebanyakan dari mereka itu adalah anak-anak yang kreatif. Mereka itu mampu mengubah sesuatu hal itu menjadi sesuatu yang bermakna, seperti itu. Dan yang kedua itu mereka banyak sekali ide dan gagasan, sehingga dalam ide gagasannya tersebut kadang mereka out of the box, kalau kata pakar-pakar atau motivator. Kebanyakan mereka itu berpikirnya adalah di luar dari kotak atau di luar dari nalar kita. Yang ketiga, mereka itu kritis dalam hal apapun, dan mereka mampu mengomentari hal-hal yang sekiranya mereka tidak suka, bahkan suka mengomentari hal-hal yang kadang tidak penting, seperti itu. Dan yang paling penting, yang keempat ini adalah mereka itu senang bersosial. Mereka sangat luas sekali dan mudah untuk mudah untuk saling bertegur sapa terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang tidak mereka kenal. Itu sisi positif dari generasi strawberry. Nah, karena saya tadi menjelaskan tentang generasi sekarang adalah generasi yang lemah, saya akan memberikan tips bagaimana cara menjadi generasi yang kuat. Pengen tahu? Simak terus dan subscribe ya. Tips dari saya yang pertama adalah ubahlah pola pikir kita menjadi seorang pemimpin. Tanamkan dalam diri kalian bahwasanya kalian itu adalah pemimpin atas diri kalian sendiri. Maka dari itu, ketika kita sudah menanamkan diri kita menjadi seorang pemimpin, otomatis kita harus mampu menjadi contoh yang baik, minimal contoh yang baik bagi diri kita sendiri. Tips yang kedua adalah kalian harus suka dengan tantangan yang baru. Nah, tantangan yang baru di sini akan membuat kita menjadi orang yang semangat untuk melakukan apa yang sudah kita jadi putusan. Lalu mampu membangkitkan yang terbaik dari diri kita. Kita bisa menggali apa yang kurang dari diri kita, sehingga kita mampu untuk mencari ilmu-ilmu yang baru dan kita mampu menyelesaikannya. Tips yang ketiga adalah bertanggung jawab atas keputusan kita. Nah, tips yang ketiga ini sangat penting bagi diri kita karena membuat kita mandiri dan membuat kita menjadi percaya diri. Lalu yang terakhir adalah, yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin di sini kita bisa mengatakan banyak hal yang bisa kita disiplinkan, yaitu taat kepada waktu, disiplin terhadap aturan yang ada, mungkin disiplin terhadap diri kita sendiri. Minimal kita sudah membuat aturan main buat diri kita wajib untuk disiplin buat diri kita sendiri.
Itu tadi video dari saya penjelasan tentang generasi strawberry dan bagaimana cara menjadi generasi yang kuat. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan bisa tekan tombol like, dan apabila kalian ingin berlangganan video saya, bisa silahkan subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan jika kalian ada sesuatu yang ingin saya bahas mengenai tentang organisasi, mengenai tentang keluarga, mengenai tentang cinta, mengenai tentang apapun itu, tentang kehidupan sehari-hari, silahkan bisa komen di bawah dan insya Allah saya akan membahas apa yang kalian inginkan. Mungkin itu, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.